Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika tubuh Shibai mulai berubah menjadi Jubi yang cacat. Hal ini terjadi karena Momoshiki berhasil menyerangnya dengan ikatan resonansi Shinjutsu dari Jugan dan Kokugan. Saat itu, Momoshiki sedang merasuki tubuh Boruto, sehingga ia bisa mengeluarkan kekuatan besarnya. Serangan itu membuat tubuh Shibai langsung mengalami kontraksi hebat. Kekuatan Momoshiki kemudian menyatu dengan Jubi yang ada di dalam tubuh Shibai, hingga akhirnya Jubi itu mulai memiliki kesadarannya sendiri dan mengamuk dari dalam. Tubuh Shibai perlahan berubah menjadi wujud Jubi cacat berwarna putih. Ia melayang di udara, membesar, dan menggelembung seperti balon. Shibai tampak kebingungan. Ia berkata dengan suara panik, "Dewa Otsutsuki, apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuhku? Mengapa aku tidak bisa mengendalikannya? Jubi di dalam tubuhku bergerak sendiri, aku benar-benar tidak mampu menghentikannya." Tubuh Shibai semakin membesar, membuat dirinya seakan tenggelam dalam tubuhnya sendiri. Jubi di dalam dirinya terus berkontraksi akibat serangan Shinjutsu Momoshiki. Melihat kejadian itu, Kawaki menoleh pada Boruto yang masih dirasuki Momoshiki. Dengan nada penuh tanya, ia berkata, "Momoshiki, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa Shibai bisa berubah seperti ini? Tolong jelaskan padaku sekarang juga. Aku ingin tahu penyebabnya dengan jelas." Momoshiki yang menguasai tubuh Boruto menatap Kawaki, lalu mulai menjelaskan panjang lebar. "Dengarkan baik-baik, Kawaki. Di dalam tubuh Shibai ada banyak Jubi, jumlahnya 8. Masing-masing dari Jubi itu sudah menerima sari buah cakra yang ia makan sebelumnya. Karena itu, Jubi menjadi sangat sensitif terhadap kekuatan. Kau harus tahu, pada dasarnya Jubi adalah sumber kekuatan itu sendiri. Jika Jubi diberi kekuatan dari buah cakra, maka kekuatan itu akan tidak terkendali. Jubi seharusnya tidak pernah diberi kekuatan buah cakra, karena Jubi hanya benih untuk menghasilkan buah cakra. Itulah kelemahan Shibai. Aku hanya memanfaatkan kelemahan itu. Dengan ikatan resonansi Jugan dan Kokugan, Jubi bisa merasakan Shinjutsu kami. Akibatnya, Jubi kehilangan kendali, berkontraksi, dan membuat tubuh Shibai berubah menjadi seperti sekarang." Kawaki mendengarkan dengan serius, lalu mengangguk pelan. Ia kemudian berkata, "Jadi begitu ya, aku mulai mengerti sekarang. Kau benar-benar tahu cara memanfaatkan kelemahan itu, Momoshiki. Jujur saja, meski aku masih sulit percaya padamu, aku akui kalau intuisi dan perhitunganmu luar biasa." Momoshiki tersenyum tipis lalu tertawa kecil. Ia membalas, "Hah, apa kau ingin membuatku bangga dengan pujian itu? Jangan salah sangka. Aku tidak seperti Shibai atau para dewa Otsutsuki yang haus validasi. Aku tidak peduli dengan pujianmu." Mendengar itu, Kawaki tertawa terbahak-bahak. Ia menimpali, "Andaikan Hokage ke-7 ada di sini dan menyaksikan semua ini, pasti akan lebih menarik. Menurutmu, apakah kita masih bisa bekerja sama lagi melawan dewa Otsutsuki yang ada di depan kita ini?" Momoshiki menggeleng pelan dan menjawab serius, "Sayangnya tidak. Aku hanya merasuki Boruto karena memang sudah ditakdirkan begitu. Tugasku hanya membuat Shibai berada dalam kondisi seperti ini. Setelah itu, sisanya aku serahkan pada kalian berdua, Boruto dan kau. Jika aku terus berada di tubuh Boruto, Dewa Otsutsuki akan mengorbankan satu matanya hanya untuk mengusirku. Itu akan membuatku musnah dan Boruto kehilangan kekuatan karma selamanya. Tapi risikonya, satu mata Dewa Otsutsuki akan hancur, dan itu bertentangan dengan takdir yang sudah ditetapkan. Karena itu, aku memilih untuk mundur. Aku akan kembali ke dalam data karma, lalu membimbing kalian dari alam bawah sadar." Setelah mengatakan itu, Momoshiki menghilang kembali, masuk ke dalam data karma, dan membiarkan Boruto menguasai tubuhnya lagi. Boruto langsung berlutut, terlihat masih pusing. Kawaki segera berlari mendekat, merangkulnya, lalu mengangkatnya berdiri. Dengan nada khawatir ia berkata, "Saudaraku, apa kau baik-baik saja? Kau terlihat sangat lemah." Boruto tersenyum tipis, lalu menjawab dengan nada dingin, "Jangan panggil aku saudara. Takdir kita nanti tidak akan berjalan seperti sekarang. Kita akan menjadi musuh, ingat itu." Kawaki hanya terdiam, tidak sepenuhnya mengerti dengan maksud ucapan Boruto. Sementara itu, Boruto mulai berdiri tegak.
Tubuhnya perlahan kembali normal setelah dirasuki Momoshiki. Di sisi lain, Dewa Otsutsuki masih belum menyerang. Ia tampak sibuk berusaha membantu Shibai agar Jubi di dalam tubuhnya bisa kembali stabil. Melihat kesempatan itu, Boruto dan Kawaki langsung melompat, memanfaatkan keadaan bulan yang tidak memiliki gravitasi. Tubuh mereka melayang bebas di udara, lalu menyerang Dewa Otsutsuki secara bersamaan dengan serangan besar. Dewa Otsutsuki menahan serangan mereka menggunakan Tameng Udo Dama. Boruto menghunus Kusanagi, sementara Kawaki mengangkat tongkat besi Daikokuten. Keduanya melesatkan senjata itu bersamaan ke arah Dewa Otsutsuki. Namun, Dewa Otsutsuki membalas dengan mengeluarkan Mokuton Shinju dari permukaan bulan untuk mengikat tubuh Boruto dan Kawaki. Tongkat besi milik Kawaki langsung dipatahkan, sedangkan Kusanagi Boruto masih bertahan meski retak. Dewa Otsutsuki menatap Kusanagi itu dan berkata, "Pedang ini cukup kuat. Untuk mematahkannya, aku harus menggunakan cakra yang lebih besar." Boruto yang terikat Mokuton menatap marah. Ia berkata, "Jangan berani-beraninya kau mematahkan pedang itu. Kusanagi ini sangat berharga bagiku. Jiwa guruku, Sasuke, sudah tertanam di dalamnya. Jika kau menghancurkannya, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Ucapan itu membuat Dewa Otsutsuki penasaran. Ia tampak ingin menguji keberanian Boruto dengan mencoba mematahkan pedang tersebut. Namun, Boruto sudah lebih dulu memusatkan pikirannya. Ia menandai Kusanagi dengan cakra miliknya sejak awal. Dengan begitu, ia bisa merasakan keberadaan cakra itu meski pedangnya ada di tangan musuh. Boruto berbisik, "Hiraishi no Jutsu." Sekejap kemudian, Boruto berteleportasi ke lokasi pedangnya dan muncul tepat di hadapan Dewa Otsutsuki. Tanpa basa-basi, ia mengaktifkan Sage mode Gunung Myoboku bersamaan dengan mode Rikudo. Pola karma menyebar di tubuhnya, bersatu dengan Jougan tahap 4. Dengan tangan kiri ia menggenggam Kusanagi, sementara tangan kanannya membentuk bom cakra. Kali ini berbeda, karena bom cakra tidak dikeluarkan dari Jougan, melainkan dari aliran karma yang mengalir di telapak tangannya. Boruto lalu menempelkan bom cakra itu tepat di sisi perut Dewa Otsutsuki. Boruto berkata dengan nada yakin, "Ya, ini sudah tepat. Sekarang saatnya." Begitu ia selesai bicara, kekuatannya langsung meledak dan membuat tubuh Dewa Otsutsuki terpental jauh hingga menabrak bangunan besar milik Toneri di bulan. Getaran besar itu membuat permukaan bulan kembali retak. Sementara itu, di planet bumi, Eida masih memantau jalannya pertarungan melalui kemampuannya. Ia berbicara pada Sasuke yang ada di dekatnya. Boruto kali ini benar-benar mendominasi. Tapi lihatlah, Kawaki masih terikat oleh Mokuton Shinju. Sedangkan Shibai berubah menjadi Jubi cacat yang kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Sasuke terkejut mendengarnya. Ia menatap Eida lalu bertanya, "Apa? Shibai sampai berubah wujud? Bagaimana bisa hal itu terjadi?" Eida menjelaskan dengan tenang, dalangnya adalah Momoshiki. Dia membuat sebuah rencana agar Jubi di tubuh Shibai kehilangan kendali. Akibatnya, Shibai membesar menyerupai Jubi dan sekarang bahkan tidak bisa menguasai dirinya. Naruto yang juga mendengar percakapan itu tampak mengingat masa lalunya. Ia berkata kepada Sasuke, "Aku jadi teringat sebuah kejadian dulu. Kau masih ingat, Sasuke? Saat aku menyerang Kaguya dengan kekuatan para biju, tubuh Kaguya berkontraksi karena para biju di dalamnya. Waktu itu Kaguya sampai berubah menjadi wujud Dewi Kelinci." Sasuke menatap serius lalu menjawab, "Ya, aku ingat. Kejadiannya sama seperti ini. Tapi masalahnya bukan hanya transformasi itu, Naruto. Coba kau pikirkan lagi. Apa yang terjadi setelah Kaguya berubah menjadi Dewi Kelinci?" Mata Naruto tiba-tiba membesar, wajahnya berubah cemas. Dengan suara panik ia berkata, "Jangan-jangan ke Imora? Ini berbahaya sekali." Kashin Koji yang mendengar pembicaraan itu ikut menimpali sambil menatap Sasuke. "Aku selalu kagum dengan analisamu, Sasuke. Kau memang sangat cerdas." Benar sekali, jika seorang Otsutsuki berubah wujud menjadi Jubi atau Biju, mereka bisa mengaktifkan Keimora. Serangan itu mampu meledakkan satu planet sekaligus. Kalau Shibai benar-benar melepaskannya, meski tubuhnya bisa mati karena transformasi cacat ini, ledakannya bisa menghancurkan bumi dan bulan sekaligus. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan Momoshiki, tapi ini benar-benar terlalu berbahaya.
Naruto kembali mengingat kejadian lama ketika Kaguya sempat mengeluarkan bola cakra raksasa setelah transformasinya. Ukurannya sangat besar, hampir menutupi seluruh bumi. Kenangan itu membuat tubuh Naruto merinding. Ia mulai merasa khawatir pada nasib bumi. Ketegangan semakin memuncak. Naruto tampak gelisah, sementara Sasuke masih fokus menganalisa situasi. Di saat itu, Eida tiba-tiba bersuara lagi. Naruto, Sasuke, Kashin-Koji, aku melihat sesuatu. Madara dan Obito sedang terbang menuju bulan. Mereka membawa sesuatu yang tampak seperti Rikudo Chibaku Tensei. Naruto dan Sasuke langsung menoleh. Sasuke berkata cepat, "Apa? Kau yakin?" Eida mengangguk. "Aku tidak salah lihat." Mereka membuka portal dimensi menggunakan Rinnegan. Sekarang mereka sudah masuk, dan aku tidak bisa menghentikan mereka. Ego Madara dan Obito memang sangat tinggi. Mereka yakin bisa menolong, jadi tak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Kashin-Koji terlihat kesal. Ia menepuk dahinya dan berkata, "Sungguh gila. Seharusnya mereka tidak ikut campur. Ini melawan takdir. Pertarungan ini seharusnya hanya dijalani Boruto dan Kawaki." Di tempat lain, Konan yang sedang menghadapi Ishiki dengan taijutsu berteriak sambil menahan serangan lawan. "Hei, kalian! Naruto, Sasuke, Kashin-Koji, dan Eida. Apa kalian akan terus mengobrol? Aku di sini kesulitan menghadapi Ishiki seorang diri." Kashin-Koji menjawab cepat, "Konan, tahan dia sebisa mungkin. Jangan biarkan dia menyerang kami sekarang. Kami masih harus menyusun strategi. Sarada, Itachi, Fugaku, kalian kepung Ishiki. Pastikan dia tidak bisa mendekat ke arah sini." Adegan kemudian berpindah ke bulan. Boruto tampak berhasil membuat Dewa Otsutsuki terpental jauh. Namun, Dewa Otsutsuki dengan cepat memperbesar Mokuton Shinju yang mengikat tubuh Kawaki. Boruto menoleh, hendak menolongnya, tapi Kawaki berteriak, "Jangan mendekat, Boruto. Biarkan aku di sini. Fokus saja pada Dewa Otsutsuki. Aku bisa mengurus diriku sendiri." Boruto menggeleng dan menjawab keras, "Bagaimana aku bisa tenang kalau kau masih terikat, Kawaki? Kau tidak bisa lepas dari ikatan itu." Boruto sempat lengah karena fokus pada Kawaki. Saat itulah Dewa Otsutsuki berhasil mendaratkan pukulan Tomogoroshi no Haikotsu tepat ke wajah Boruto, membuatnya terpental keras. Kawaki marah besar melihat itu. Dengan cepat ia mengecilkan Mokuton Shinju menggunakan kekuatan Sukuna Hikona, lalu berlari mendekati Boruto. Ia memeluknya sambil berkata dengan nada kesal, "Boruto, kenapa kau keras kepala sekali? Sudah aku bilang fokus saja pada Dewa Otsutsuki. Aku sengaja pura-pura tidak bisa melepaskan diri, itu bagian dari rencanaku. Tapi kau malah mengabaikan ucapanku." Boruto terdiam sejenak, lalu berkata lirih, "Maafkan aku, Kawaki. Aku benar-benar salah paham kali ini. Aku janji akan memperbaikinya." Kawaki menatapnya serius. "Ya, kau harus memperbaikinya. Tapi lihat keadaanmu sekarang. Apa kau bisa bertahan setelah terkena serangan itu?" Tiba-tiba pipi Boruto yang terkena serangan berubah menjadi debu dan jatuh. Anehnya, wajah Boruto yang asli tidak terluka sama sekali. Kawaki kebingungan lalu bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Dari dalam tubuh Boruto, suara Momoshiki terdengar jelas. "Aku yang melakukannya. Saat serangan Tomogoroshi no Haikotsu hampir mengenai wajah Boruto, aku melindunginya dengan cakra yang kubentuk seperti kulit nyata. Jadi yang hancur hanya pelindung ciptaanku, bukan wajah Boruto. Untuk kali ini, dia aman." Boruto terkejut tapi juga lega. Ia berdiri kembali di samping Kawaki, bersiap melanjutkan pertempuran. Namun, tiba-tiba Dewa Otsutsuki muncul dari belakang, membuka segel besar untuk memisahkan Boruto dan Kawaki ke dimensi yang berbeda. Sebelum segel itu menelan mereka, portal ruang dan waktu lain terbuka. Dari sana, Madara dan Obito muncul. Dengan cepat Madara menarik baju Dewa Otsutsuki dan menyeretnya menjauh, sementara Obito menarik tangan Boruto dan Kawaki ke arah berlawanan agar mereka selamat. Madara melempar Dewa Otsutsuki hingga membentur tubuh Shibai yang masih terus membesar tak terkendali. Setelah itu, ia menghampiri Boruto dan Kawaki. Boruto menatap mereka berdua dengan heran lalu berkata, "Madara, Obito, siapa yang menyuruh kalian datang ke sini?" Obito menjawab santai, "Tidak ada yang menyuruh kami.
Aku datang hanya karena ingin membantu. Itu saja. Tak lama kemudian, suara Kashinkoji terdengar dari komunikasi Momoshiki yang masih terhubung. Ia memarahi Madara dan Obito karena tindakan mereka pergi ke bulan dianggap sebuah kesalahan besar. Obito menatap ke arah langit dan menjawab, "Apa maksudmu salah, Kashinkoji? Jelaskan padaku sekarang." Kashinkoji membuka suara lebih dulu. Dengan nada serius ia berkata, "Jika kau dan Madara tidak datang ke bulan, Boruto dan Kawaki pasti sudah terpisah ke dimensi lain. Akibatnya Kawaki akan mati selamanya, dan dari situ Jogan tahap 5 akan bangkit. Tapi karena kalian berdua malah ikut datang, hal itu tidak terjadi." Mendengar penjelasan itu, Madara langsung menatap tajam. Ia menjawab dengan nada tinggi, "Koji, apa kau serius? Jadi menurutmu lebih baik membiarkan Kawaki mati hanya demi Jogan tahap 5? Apakah aku salah dengar? Bukankah Kawaki juga aset penting? Dia kuat, dia bisa membantu dalam pertempuran. Bagaimana mungkin kau rela mengorbankannya begitu saja?" Kashinkoji tidak menjawab. Ia terdiam, terlihat menahan diri setelah dimarahi balik oleh Madara. Madara kemudian melanjutkan dengan suara berat, "Ingat, Koji. Kau mungkin bisa melihat masa depan, tapi bukan berarti semua keputusanmu harus kami turuti. Jangan lupa, aku yang ada di atasmu. Untuk saat ini, aku tidak mau ada yang mematuhi perintahmu mentah-mentah. Aku selalu bilang, tidak ada yang namanya aliansi. Jika ada yang terancam, aku sendiri yang akan turun tangan untuk melindungi. Aku tidak peduli dengan kekuatan baru, yang penting kalian tetap hidup. Ingat itu baik-baik, Koji." Kawaki yang mendengar pertengkaran itu kemudian mendekat pada Madara. Ia bertanya dengan hati-hati, "Kenapa kau begitu marah pada Koji? Apa ucapannya memang bisa menyakitinya?" Madara sontak menoleh dan mencengkeram bahu Kawaki dengan keras. Ia berkata dengan tegas, "Sekarang biar aku balik bertanya padamu. Kalau aku tidak datang ke sini, apa kau rela mati di tangan Otsutsuki sebelum kau sempat meraih cita-citamu untuk mengalahkan mereka? Tidak, kan? Karena itu, jangan banyak bicara. Ingat, aku tidak dipimpin, akulah yang memimpin." Madara kemudian melepaskan cengkeramannya. Kawaki mengusap bahunya lalu menggerutu, "Bisa tidak kau bicara tanpa marah-marah? Aku hanya bertanya baik-baik. Tidak semua hal harus disampaikan dengan keras." Madara tidak menjawab lagi. Ia menatap lurus ke arah tubuh Shibai yang semakin membesar dan menggelembung, lalu memperhatikan Dewa Otsutsuki yang sedang mencoba beregenerasi. Dengan suara datar ia berkata, "Apa yang sebenarnya sedang terjadi pada Shibai?" Belum sempat ada yang menjawab, tiba-tiba muncul ratusan Kugutsu Otsutsuki. Mereka mengepung Shibai sekaligus Dewa Otsutsuki. Boruto, Kawaki, Madara, dan Obito hanya bisa terdiam karena tidak tahu siapa yang mengendalikan boneka-boneka itu. Dari dalam istana Toneri, muncul sosok Otsutsuki lain. Matanya berbeda, satu Tenseigan, satu lagi Byakugan. Ia berdiri tegak sambil mengendalikan seluruh Kugutsu itu, lalu berkata, "Uzumaki Boruto, aku sudah lama mengetahui keberadaanmu. Dan kau, Uchiha Madara, kau adalah orang yang pernah mengambil Gedomazo milik Kaguya dari bulan. Aku tidak menyangka pada akhirnya kita akan berdiri di tempat yang sama, menghadapi musuh yang sama." Sosok baru itu membuat semua orang terkejut. Pertanyaan pun muncul di benak mereka. Apakah dia keturunan Toneri? Atau mungkin keturunan Hamura langsung? Di tempat lain, Toneri yang berada di bumi merasakan sesuatu. Tenseigan miliknya tiba-tiba terhubung dengan sosok Otsutsuki yang baru muncul di bulan. Ia menatap ke arah langit sambil bergumam, tidak mungkin dia benar-benar menampakkan diri setelah sekian lama. Jika Tuan Hamura masih hidup, pasti beliau akan senang melihat kemunculannya. Namun, fokus Toneri buyar ketika Urashiki menyerangnya. Pukulan keras mendarat tepat padanya, membuat Toneri terjatuh. Ia mengumpat pelan, "Sial, aku lengah. Aku tidak boleh kehilangan fokus, meski kejadian ini benar-benar di luar dugaan."